Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang dimiliki oleh Lo Keng Hong yang mana labanya naik 63 kali lipat. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, di sini ada satu artikel yang mengatakan bahwa PT Klipan Finance Indonesia membukukan laba bersih sebanyak 649 miliar di tahun 2023 pada semester 1 dan laba tersebut naik 6.344% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan angka 10 miliar saja. Ini merupakan salah satu faktor yang mendukung kenaikan laba perusahaan, yang mana kondisi sektor otomotif yang baik berdampak kepada kinerja perusahaan Cevin. Bisa teman-teman lihat di sini untuk data penjualan mobil nasional di tahun 2022 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Dan diharapkan dengan adanya hal ini, maka di tahun 2023 penjualannya tetap mengalami peningkatan sehingga berdampak kepada pembiayaan, yaitu salah satunya adalah perusahaan Klipan Finance. Nah, dari produk-produk yang disalurkan oleh perusahaan ini, teman-teman tentu sudah memiliki kaitannya, yang mana apabila semakin banyak orang yang membeli kendaraan secara kredit, Klipan Finance ini banyak memperoleh pendapatan. Seperti yang teman-teman tahu, perusahaan ini mempunyai produk yaitu pembiayaan mobil bekas, pembiayaan mobil baru, pembiayaan alat berat, dan produk duit cair atau multiguna. Nah, apabila banyak orang yang melakukan pembelian mobil dan tentunya mereka melakukan secara kredit, otomatis salah satu sektor yang berdampak adalah sektor pembiayaan, yaitu salah satunya adalah perusahaan Klipan Finance. Ini merupakan proyeksi kinerja di tahun 2023 yang ditampilkan oleh perusahaan saat public expose. Di sini teman-teman bisa baca bahwa perusahaan mentargetkan di proyeksi 2023 memiliki aset 8,5 triliun dengan pendapatan 1,6 triliun rupiah. Bagaimana hasilnya? Bisa teman-teman lihat di sini. Hingga semester 1 tahun 2023, aset perusahaan berjumlah 9,1 triliun dengan pendapatan 1,3 triliun rupiah. Itu berarti aset perusahaan sudah dicapai di tahun 2023 ini pada semester satunya. Padahal perusahaan mentargetkan angka 8,5 triliun hingga akhir tahun 2023. Untuk pendapatannya 1,3 triliun, yang mana angka ini sudah sangat mendekati dengan total pendapatan tahunan sebanyak 1,6 triliun rupiah. Itu artinya kinerja perusahaan Cevin ini memang mengalami peningkatan yang luar biasa pada semester 1 tahun 2023 ini. Dan teman-teman bisa lihat bahwa target tahun 2023 hampir tercapai sepenuhnya. Sekarang kita akan bahas laporan keuangan Q2 tahun 2023 atau semester satunya. Bisa teman-teman lihat di sini, jumlah pendapatannya adalah 1,3 triliun yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 714 miliar. Sedangkan untuk bebannya mengalami penurunan dari 703 miliar menjadi 562 miliar rupiah. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba sebelum pajaknya naik signifikan dari 10,8 menjadi 832 miliar rupiah. Nah, dari data ini, apakah teman-teman memperoleh salah satu informasi penting yang harus diperhatikan? Nah, itu merupakan pendapatan lainnya sebanyak 774 miliar yang mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2022. Dan ada juga kerugian penurunan nilai dari agunan yang diambil alih dari 152 turun menjadi 13,8 miliar rupiah. Kedua hal ini merupakan poin yang sangat berkaitan satu dengan yang lain. Kita lihat untuk detail pendapatan lainnya. Ternyata pendapatan lain perusahaan mengalami peningkatan karena adanya penerimaan kembali piutang yang telah dihapus buku sebanyak 586 miliar rupiah yang tentunya mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, untuk poin ini akan berhubungan erat dengan kerugian penurunan nilai. Apabila perusahaan ini memiliki kredit macet yang semakin besar, maka beban kerugian penurunan nilainya akan semakin besar juga. Tapi sebaliknya, apabila perusahaan mampu menagih kredit yang mereka salurkan itu, maka akan berdampak kepada penerimaan kembali piutang yang dihapus buku yang menjadi semakin besar. Dan hal itulah yang terjadi hingga semester 1 tahun 2023 ini yang tentunya berdampak kepada kenaikan laba. Sekarang kita akan lihat dari harga sahamnya. Saham Cevin ini sudah naik 128% di tahun 2023. Bahkan sempat menyentuh angka Rp750 dari angka terendah Rp290 saja.
Nah, dengan angka tersebut, PBV perusahaan adalah 0,5 kali. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa saham Cevin ini sebenarnya punya book value per share sebanyak Rp1.345 dan masih diperdagangkan pada angka 685. Hal itulah yang menyebabkan PBV-nya 0,5 kali saja. Dan menariknya, mereka membagi dividen yield dengan yield yang besar, sebanyak 14,6%. Kita lihat untuk histori PBV-nya. Meski PBV masih 0,5 kali, tapi angka itu merupakan angka tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Bisa teman-teman lihat di sini untuk detail dari 3 tahun terakhir, khususnya terkait aspek PBV-nya. Di mana angka 0,5 ini sudah sangat tinggi jika dibandingkan dari periode-periode sebelumnya. Nah, kita lihat untuk probabilitasnya dalam 5 tahun terakhir saham ini paling sering turun di bulan September dan November, tapi paling parah di bulan Maret. Untuk itu, teman-teman bisa memanfaatkan momentum ini dengan data yang ada untuk mengambil kesempatan apakah akan melakukan pembelian pada bulan-bulan tersebut atau mengosongkan posisi terlebih dahulu. Kita masuk kepada kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan di tahun 2023 sangat bagus. Bahkan perusahaan bisa mencapai proyeksi kinerja setahun hanya dalam waktu 6 bulan atau 1 semester. Kesimpulan kedua, jika penjualan di sektor otomotif meningkat, akan berdampak juga pada peningkatan kinerja sektor pembiayaan. Salah satunya adalah CFIN. Poin ketiga, kenaikan laba yang besar berasal dari penerimaan piutang yang dihapus buku dan bukan dari pendapatan operasional. Jadi, jangan terlalu euforia melihat kenaikan laba yang sangat signifikan, bahkan 63 kali lipat. Kesimpulan keempat, meski PBV Cevin masih 0,5 kali, tapi angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Untuk itu, teman-teman juga harus berhati-hati. Dan poin kelima, saham ini menawarkan dividen yield yang besar di tahun 2023. Tapi belum tentu di tahun depan mereka akan bagi dividen lagi. Mengingat Cevin merupakan salah satu perusahaan yang cukup jarang membagi dividen dalam 10 tahun terakhir. Demikianlah pembahasan singkat saham Cevin. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira kamu ingin dibahas materi apa lagi pada video berikutnya? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list e-book baca saham. Yang pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Yang kedua, The Stock Market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.